Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Halo Tribuners, ketemu lagi nih di Tribun Live bersama dengan Kiki Novilia. Dan di hari ini nih Tribuners, di episode Senin 10 Agustus 2020, kita sudah kedatangan seseorang yang keren banget. Ada di sebelah kanan Kiki, yaitu Mbak Iin Mutmainah. Halo Tribuners. Gitu ya, bener ya? Betul. Nah, mungkin buat Tribuners kalian yang masih belum tahu, jadi Mbak Iin ini adalah seorang maestro dongengnya Lampung nih. Dipanggil maestro. Keren banget kan? Nah, makanya buat Tribuners kalian yang penasaran harus stay tune terus sampai dengan selesai, karena kita bakalan banyak mengupas tuntas nih tentang Mbak Iin. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Mbak Iin. Halo Kiki. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama ya kita nih gak ketemu. Terakhir kapan ya Ki ya? Terakhir Sebelum 2019 COVID kayaknya ya. Sebelum COVID 2019. Kayaknya ya. Udah 6 bulanan ya, mau 6 bulan ya, lumayan lah ya. Sekarang sibukannya apa nih Mbak? Sibukan sekarang sih masih dongeng, tapi bukan dongeng yang kalau dulu kan waktu kita cerita itu masih dongeng yang ke sekolah datang. Berhubung sekolah sudah libur nih selama beberapa waktu gara-gara COVID, jadi dongengnya online ini. Dongengnya online, tetap dongeng tapi online. Oke, nah Mbak Iin ngomong-ngomong soal dongeng nih Mbak. Nah, mungkin Tribuners sekalian juga penasaran nih, gimana sih Mbak awal mulanya Mbak Iin ini seorang maestro dongeng Lampung ini kenal gitu sama sebuah cerita dongeng. Oke. Dulu tuh aku tuh pemain teater ya. Dulu pemain teater sejak SMP itu sudah ikut teater, sudah ikut baca puisi, sudah mulai belajar menulis puisi gitu. Nah, ketika aku menikah kan aku terus punya anak. Latihan teater itu kan berat banget ya, berat banget Ki. Kita latihan itu biasanya sih nggak kenal waktu ya. Zaman dulu waktu masih sendiri itu kan nggak kenal waktu. Pokoknya pengennya ada di atas panggung aja. Latihan itu dari pagi, siang, sore ke malam. Itu udah berapa jam tuh? Lebih dari 8 jam bahkan berlatih untuk menyiapkan diri supaya kita bagus lah di pentas itu. Ketika kita pementasan itu kita nggak ada cacatnya lah. Misalnya itu begitu. Nah, ketika aku punya anak kan aku udah nggak bisa lagi untuk pergi berlatih dengan teman-teman dengan waktu yang segitu banyak dihabiskannya. Akhirnya aku kan mengundurkan diri lah dari dunia teater, hanya jadi penikmatnya saja, pengapresiannya aja. Tapi kan lama-lama karena memang sudah keseringan di panggung ya, itu ada rasa-rasa kangen ya. Rasa-rasa kangen yang membuncah. Aduh, itu kepingin lagi gitu. Oh, gimana ya, kok masih pengen nih ada di dunia seni itu, tapi yang lebih sederhana lah ya bentuknya. Jangan yang terlalu berat, menyita banyak waktu untuk teater gitu. Aku nggak mungkin ninggalin anakku di rumah. Akhirnya suatu hari kita dongeng ya. Pada suatu hari aku lihat temanku ada Robi sedang bercerita ya, mendongeng lah waktu di masjid itu dia diundang oleh salah satu adalah brand tertentu gitu untuk mendongengi anak-anak yatim pada waktu itu ya, pada bulan puasa. Aku lihat, oh iya juga ya, aku terinspirasi kan, iya juga ya, kenapa? Aku tanya terus kemudian sama Bibi, kau itu diseriusin nggak Bi? Enggak sih, gue sih gini-gini aja, asik-asik aja kata dia gitu. Waduh, gimana kalau misalnya kita seriusin nih dongeng ini? Toh juga nggak mengganggu kegiatan teman-teman yang ada di teater kan? Artinya kan kalau latihan teater itu kan siang tuh setelah jadwal zuhur biasanya latihan teater sampai malam bisa. Nah kan sedangkan mendongeng kan itu kegiatannya karena kita berhubungan dengan anak-anak dan anak-anak tuh adanya di sekolah di TK dan SD yang notabene pasti masuknya pagi ya kan, berarti kan kita nggak bakal mengganggu nih jadwal latihan teater nih. Ya udah yuk kita bikinin aja, yuk kita seriusin nih bikin dongeng. Yaudah ya, karena kebiasaan serius akhirnya bikinlah komunitas dongeng Dakocan itu. Langsung kita buat dari awal memang sudah direncanakan 5 tahun ke depan kita mau ngapain, 5 tahun ke depannya lagi mau ngapain, 5 tahun ke depannya mau ngapain, sampai 15 tahun itu program itu udah kita susun waktu itu di awal-awal pembentukan komunitas dongeng. Dan asiknya lagi beberapa teman yang di media kayak Bang Hermansah tuh ya, yang di Gedung Meneng itu ininya ada lainnya apa namanya,
korannya dia ya. Oke. Dia mendukung banget. Ya udah ya bagus banget In. Udah nih kasih nama ini aja nih katanya. Dia kasih suggest untuk ada dakocannya gitu. Kenapa harus dakocan, Mbak? Dia mengingat gini kata dia, kan setelah kenapa Bang mesti gitu? Ingat nggak dulu permainan anak-anak? Main anak-anak itu dulu ada sih kalau kita bilang tuh unca apa ya namanya? Kayak permainannya gimana tuh? Iya, permainannya tuh apapun permainan ketika misalnya kayak gambaran misalnya teploknya ini uncak gue gitu kan ya. Terus iya. ada yang dulu tuh boneka-boneka pipih gitu dari bukan kaca ya, dari plastik dibentuk ada kayak wayang-wayangannya. Terus kalau misalnya kita terbangin atau kita teplek begini tuh ya dakocan gitu loh. Kalau dia menang nyebutnya dakocan kayak gitu. Jadi identiknya itu dengan anak-anak dakocan itu. Ya juga ya Bang ya. Yaudah deh, buat aku ya namanya. Ya ambil aja kayak gitu kan. Ya udah. Jadi apa namanya? Komunitas Dongeng Dakocan. Jadi dibuat satu itu. Terus, kita belum punya logo nih. Entar gue buatin. Ada kawan yang ilustrator yang support banget ya, Ketut Oktabayuna itu dia yang buatin. Nah gini aja lucu banget itu buatan gitu ya. Jadi gambarnya bulat ireng gitu, terus rambutnya 3 itu buatan Ketut. Sampai sekarang tuh kita berterima kasih sekali buat Ketut Oktabayuna yang sudah kasih kita logo itu, gitu. Logo Dakocan yang ireng lagi nyengir gitu. Itu buatan Ketut. Mereka berdua itu orang yang nggak terpisahkan lah dari apa namanya berdirinya komunitas Dongeng Dakocan. Jadi ada Mas Ivan, Bang Ivan kan yang ikut mendirikan itu aku, terus ada beberapa teman gitu kan yang juga mensupport pada saat itu untuk buat komunitas Dongeng Dakocan. Ya itu dari situ. Awal mulanya tuh dari situ. Itu bulan kalau nggak salah itu November 2000 tahun 2000 ya benar November 2002 28 November 2002 kalau nggak salah itu sekitar 18 tahun yang lalu ya Mbak ya? 18 tahun yang lalu itu kita buat itu sambil ketawa-ketawa gitu kan. Wah iya juga nih, tapi dia nggak bisa kayak monolog ya harusnya ya udah kita cari dulu deh gimana sih formatnya mendongeng itu gitu. Terus langsung lanjut sudah. Pertama yang harus dilakukan adalah mengenalkan kembali dongeng. Di mana ada anak-anak sekolahan, di mana sekolah TK dan SD. Oke, kita mulai dari TK. Kita kenalin lagi, datang lagi ke TK. Ya benar-benar door to door ya, kita mengenalkan kembali, kita tanya sama gurunya. Ibu ini kan TK, apakah di TK itu masih ada nih materi dongeng? Rupanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi mereka tahu, guru-guru tahu. Anak-anak kita kami sebarkan 1000 kisioner waktu itu yang kembali itu sekitar 900 sekian gitu ya. Jadi 90% itu kembali dan pertanyaannya di situ apakah tahu dengan dongeng? Tahu. Apakah ibu atau bapak dalam kurun waktu gitu 10 tahun ini pernah mendongeng? Enggak. 99% jawabnya enggak. Iya. Apakah menurut bapak dan ibu dongeng itu penting? Enggak. Jadi yang penting apa? Yang penting itu adalah IQ. Nilainya harus bagus gitu ya Mbak? Nilai anak di sekolah harus bagus. Dia nggak peduli IQ itu nggak. Emosional itu bukan sesuatu yang penting buat diajarkan atau buat dicontohkan gitu. Nggak ada di situ. Apalagi waktu itu masih 18 tahun yang lalu ya Mbak ya? Maksudnya PAUD itu belum rame. PAUD bahkan belum ada. 2005an kalau nggak salah PAUD itu baru mulai booming. Itu jadi salah satu tantangan ya Mbak ya ketika di tantangan banget di TK itu luar biasa kita tantangannya bahkan seperti gini. Anak-anak ini PNS ya? Aduh bukan ibu. Kok nggak mau dibayar gitu kan ini? Karena kami dapat funding waktu itu dapat dari Pemda sebenarnya sih ketika kita audiensi terus kita mau adain begini-begini Pemda support kita dan itu yang bikin kami punya modal untuk keliling ke 22 sekolah sih di Bandar Lampung ya Mbak? Bandar Lampung dan sekitarnya lah. Jadi nggak jauh-jauh karena nggak cukup kan, biaya juga nggak cukup, kita terlalu jauh juga. Udah kita di Bandar Lampung aja belum tentu juga pada tahu gitu kan. Tapi ya Mbak, kan awalnya Mbak ini sebagai pemain teater gitu ya. Kemudian akhirnya jadi pendongeng gitu ya Mbak ya. Nah itu hal apa sih Mbak yang membuat Mbak ini tuh tertarik gitu selain dari waktunya memang yang nggak terlalu menyita waktu gitu. Ya. Hal apa yang bikin keren nih kayaknya dongeng gitu? Seni perannya ya yang bisa diterapkan ya. Aku mesti mengadaptasi mengcombine kan lu di teater itu kan
penontonnya itu kan orang yang sudah dewasa ya. Sedangkan di dongeng sendiri anak-anak. Nah, itu tantangan tersendiri. Jadi belum tentu pemain teater yang sudah canggih bermain teater tuh bisa mendongeng, belum tentu. Karena audiens kita beda. Audiens kita beda. Sekarang ini banyak, aku juga mau ngajuin protes juga nih pada lembaga-lembaga yang sering mengadakan lomba mendongeng gitu ya. Seringkali juri-juri yang dipakai itu adalah juri-juri yang notabene adalah pemain teater atau orang-orang yang berkecimpung bukannya enggak boleh, tapi ada batasan, ada sesuatu yang dongeng itu bukan sekedar hiburan, dongeng itu bukan sekedar bermain peran di atas panggung bagi anak-anak, tapi ada unsur pendidikan. Nah ini yang aku meramu itu lama sekali, aku meramu itu supaya aku nggak salah ya karena ini aku bersentuhan dengan anak-anak, nggak bisa terlalu kita kasih. Kalau di teater itu ya pemeranan ya memang harus the real ya, sesungguhnya seperti seharusnya. POV atau point of view dari cerita yang kita bawakan untuk anak-anak itu juga harus dipikirin, karena itu menyangkut psikologi ilmunya, kita menyangkut ilmu pendidikan, baru pemeranan 3 ilmu. Ada lagi kemarin tuh kita hasil diskusi nih sama teman-teman lewat Zoom meeting dari kementerian tuh, itu ada juga itu bagaimana dongeng itu mempengaruhi daya ingat dan sumber trauma otak. Coba gimana coba? Kalau misalnya kita hanya berpaku pada anak ini keren nih aktingnya, tapi cerita yang dibawakannya ternyata membuat traumatik, atau cerita yang tidak mengandung unsur pendidikan, POV yang diambil itu salah dari sebuah cerita, ya walhasil lah kita kan mau dongeng ini sendiri kan dimaksudkan supaya kita mengurangi sedikit-sedikit lah traumatik pada anak-anak, memberikan pengalaman menarik, pengalaman yang menyenangkan pada anak-anak lah. Kalau kita balik lagi ke zaman dulu yang dongengnya nakut-nakutin, kan orang tua zaman dulu sering jangan lewat situ ya. Ada momok di pohon itu kan dongeng juga. Itu kan dongeng juga, mitos juga itu, sebuah mitos di mana ada di pohon itu ada kuntilanaknya, ada apa, dan kita takut. Sampai saat ini kalau misalnya kita lewat di tempat sepi pasti bulu kuduk merinding, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa kan. Nah yang seperti itu aku banyak sih di Lampung juga banyak yang begitu gitu. Sedih aja sih ngelihatnya, kenapa ya tidak pernah kita berdiskusi di satu ruangan yang besar gitu dengan pelaku-pelaku seni, dengan pemegang kebijakan yang punya biaya untuk mengadakan sebuah lomba dongeng, dengan orang-orang pendidikan. Kita padu deh ngobrol kita bareng-bareng gitu. Gimana sih standarnya, standar ceritanya, standar aktingnya gimana? Karena nggak bisa mau langsung memindahkan seni peran langsung kepada dongeng, itu nggak bisa. Tapi sejauh ini udah ada belum Mbak dialog kayak gitu? Belum ada. Belum ada. Saya dianggap itu orang yang siapa lu gitu kan. Karena mungkin turun-temurun juga ya Mbak ya. Tapi kalau di dunia di pendidikan, di PAUD sendiri, mereka udah paham. Mereka paham, guru-guru tuh paham sekali. Kan nggak boleh begini, kan nggak boleh begitu. Ada lagi lomba dongeng diadakan, aku jadi curhat ya. Ada lagi lomba dongeng diadakan tidak kekinian ya. Mendongeng zaman dahulu dengan zaman yang sekarang itu kan beda banget. Zaman dulu kita nggak punya, anak-anak tidak punya realitas lain, nggak punya hiburan lain kecuali orang tuanya. TVRI doang kan zaman dulu kan, jadi enak lah anak-anak udah malam itu duduk diam gitu mendengar. Kok sekarang kan banyak pilihan. Iya, banyak pilihan, banyak banget. Ada kartun di TV, ada di YouTube, ada kartun, ada Upin Ipin, ada dan lain-lain itu yang semuanya berwarna-warni dan keren. Iya. Itu yang benar. Yang nggak benar juga banyak toh. Tontonan anak-anak yang nggak benar juga banyak kan. Sementara kalau ibu-ibu atau orang tua masih mendongeng dengan gaya yang, atau guru lah yang paling dekat itu kan guru, bisa tiap hari dia lakukan di sekolah. Cuman mendongeng, ya anak-anak hari ini bunda, aduh selesai kita, ditinggalin sama anak-anak main balok. Bener kan? Jadi harus ada, nggak menarik. Tidak menarik, jadi tidak menarik. Dia harus ada kebaharuan, tapi tidak boleh lepas dari dunia pendidikan. Itu yang susah. Nah kan kalau misalkan untuk anak-anak ya Mbak ya, itu kan untuk TK, PAUD itu kan ada jenjang-jenjang. Ada jenjang sendiri, betul. Nah itu apakah nanti kemudian di setiap jenjang itu dikemas, diramu sesuai dengan tingkatan mereka atau gimana? Betul, harus. Dongeng untuk setiap usia itu beda. POV yang aku bilang tadi, point of view dari ceritanya juga harus beda.
Harus terus kemudian pemeranan di dalam cerita itu juga beda. Ada ini. Kalau dia di bawah usia 6 tahun, jangan banyak-banyak lah masukin tokoh-tokoh dalam cerita itu, cukup aja 3 itu udah luar biasa mereka bisa ngingat. Iya kan? Jangan kau masukin Pak Lurah lagi, masukin siapa lagi di situ. Nanti ada lagi orang datang. Terlalu lebar ceritanya. Sementara anak-anak itu masih usia pra-operasional. Anak-anak PAUD kelompok bermain itu masih pra-operasional. Di bawah 7 tahun itu masih pra-operasional. Dan mereka kalau menurut teorinya ya, mereka itu menyukai menyukai sesuatu yang berbau animisme, dinamisme. Ini menurut Piaget ya. Dalam teorinya Piaget itu disebutkan bahwa anak-anak yang usia-usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun suka sekali dengan dunia imaji yang ngelihat kursi bisa ngomong, pohon bisa ngomong. Maka dari itu fabel adalah bentuk paling tepat buat anak-anak itu. Terus kemudian kalau dunia binatang kan, misalnya kita mau ceritain ada anak yang malas nih di kelas nih ya. Kalau kita bercerita itu dengan dunia manusia, terus kita kasih nama anak itu dengan nama anak yang sama, asli, gitu ya? yang ada dia dibully, dibully sama teman-temannya sendiri. Nah itu kan nggak bisa, prinsip dongeng yang kayak gitu nggak boleh dilanggar. Tapi teman-teman dari pendidikan, dari guru TK terutama ya, guru PAUD itu, mereka udah paham itu. Perjuangan juga sih lama, bergaul dengan guru-guru PAUD itu lama banget. Makanya ketika di luar komunitas kita yang mengadakan, itu jadi kacau balau. Jadi juklak itu jadi, kok gini ya? Kok gini Mbak? Kadang-kadang ngadu tuh ke rumah, Mbak kok kayak gini sih? Kok yang menang begitu sih? Aduh aku gak jadi juri, kataku, jadi aku gak bisa lihat. Iya. Terus kalau misalkan lihat kataku gitu. Kalau Mbak ini, kalau misalkan ketika ngedongeng gitu ya, itu yang dibawain apakah kemudian bikin dongengnya sendiri atau ada pembaruan dari dongeng yang udah ada? Ada yang bikin sendiri, ada juga yang pembaruan yang dari dongeng yang sudah ada. Rata-rata cerita rakyat kita di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke itu ya, cerita rakyat itu rata-rata itu mengerikan. Coba cross check ke teman-teman pendongeng seluruh Indonesia, itu keluhannya sama itu. Kok ngajarin bunuh diri ya ceritanya? Kok ibunya mengutuk luar biasa kayak gitu ya? Itu enggak. Rata-rata tuh cerita rakyat kita itu tidak cocok untuk anak TK. Tidak cocok untuk anak di bawah usia 7 tahun. Itu enggak cocok. Karena terlalu abstrak ceritanya, terus punya makna berlapis-lapis. Terus kemudian juga itu tuh ada hukuman ya, ada hukuman, ada panis ya di dalam setiap cerita. Nah itu kan dihindarilah yang begitu-begitu untuk anak-anak yang di bawah usia 7 tahun. Itu makanya aku bilang meramu dongeng untuk anak usia 7 tahun ke bawah itu lebih sulit ketimbang kita ngasih dongeng untuk anak-anak yang di atasnya. Kalau dia umur 10 tahun, 11 tahun, mereka sudah tak paham makna tersirat di balik sebuah yang tersurat itu udah paham. Bisa diajak diskusi. Itu juga sesuai dengan ini, dengan jenjang perkembangan mental sama. Dengan jenjang ada teorinya Kohlberg itu mengatakan bahwa anak-anak itu memang belum paham hitam putih, belum paham nilai. Yang mengajarkan nilai itu ya orang dewasa, tapi mereka baru bisa paham ada sesuatu yang lain, sebuah nilai yang lain di balik sebuah nilai itu di usia 10 tahun ke atas. Di bawah situ kamu gila. Kamu orang dewasa yang edan gitu kan. Karena nggak nyampe ya Mbak ya? Nggak nyampe, belum ya. Jembatan itu mesti banyak banget dibuatnya itu. Nggak bisa. Iya, pernah semena-mena gitu. Waktu pas kecil itu kan diceritain biasanya timun mas gitu kan. Kalau misalkan timun mas itu ketika udah dewasa akhirnya harus menghindari janjinya dia gitu kan dari si raksasa. Dari si raksasa kan dia, berarti kan dia ingkar janji, kan nggak boleh ingkar janji. Anak-anak akan ini cerita dari temanku itu ada pendongeng juga ya, pendongeng di waktu itu aku terpilih jadi mewakili Lampung untuk pendidik inspiratif Astra ya, ada Astra yang ngadain. Kami di karantina di tempatnya Profesor Renal Kasali itu 5 harian lah kita sekitar di sana itu. Salah satu materinya adalah dongeng. Saya juga kaget juga, aku juga kaget ya, kok Pak Prof Renal seneng dongeng ya gitu kan ya. Nah waktu itu pematerinya adalah Ibu Putri Suhendro. Beliau cerita
sebenarnya cerita yang dibawakan beliau itu sama persis yang pernah aku alami, tapi karena beliau nyeritain terus, oh kejadiannya sama tuh, aku ketawa-ketawa aja kan. Jadi dia pernah dipaksa untuk mendongengkan sebuah cerita Malin Kundang di usia anak 9 tahun ke bawah, 8 tahunan SD. Berarti SD. Di sekolah internasional. Tahu sendiri kan, sekolah internasional anak-anak pasti sudah terbiasa untuk menyampaikan pendapat kan, sudah bisa untuk diajak debat gitu kan, usia segitu kan. Iya. Bukan berarti yang sekolah lain enggak gitu ya, tapi di situ kondisinya seperti itu. Nah, sebenarnya Bu Putri udah nggak mau. Ibu Putri udah nggak mau, udah menolak. Aku nggak mau dongeng Malin Kundang, nggak mau katanya. Cuma pihak sekolah memaksa karena itu hari ibu. Maksudnya supaya anak-anak itu jauh lebih mendengarkan ibunya, nggak membantah dan lain-lain. Bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu lah, suruh nurut. Dikasih dongeng Malin Kundang. Nah, kita kebiasaan setelah dongeng, biasanya tuh kita suka ajak afirmasi, terus kemudian ada dialog setelah itu. Apa coba kata anak-anak itu? Apa tuh? Ada yang mau menyampaikan pendapat tentang dongeng saya Bu? Dia udah ini dong. Saya Bu semangat. Iya ada apa? Itu sih deritanya orang Padang Bu. Kan Malin Kundang dari Padang. Mama saya emang nggak suka ngutuk. Jadi bias akhirnya. Bias akhirnya. Kan mama aku, nggak segitu banget deh Bu. Katanya mama aku nggak ngutuk. Gimana coba mengkelirukan dengan mereka. Nah itu yang berarti kan tantangannya tadi yang seperti Kiki bilang tadi, apa tantangannya? Itu tantangannya harus paham psikologi, harus paham ilmu pendidikan, membaca juga tentang bagaimana otak bekerja gitu. Banyak lah ramuannya itu. Aduh, kompleks juga ternyata dongeng itu ya. Tapi ya Mbak, dari balik kekompleksan itu gitu, apa sih Mbak yang akhirnya membuat Mbak itu tetap pengen berada di di dongeng gitu, di dia dongeng, karena kan itu benar kan kata Mbak, harus paham psikologinya gitu, harus paham ini itunya gitu. Kenapa sih Mbak? Seru ya, di tengah anak-anak, apalagi kalau ngelihat mereka matanya udah gitu ya. Itu seru banget. Di tengah anak-anak ada sensasi tersendiri. Ini kalau ditanyain sama teman-teman pendongeng ya, kan kita sering ada forum gitu. Apa sih yang membuat kalian? Ya itu tadi sama ya. Jadi kalau kita ngeliat anak-anak tuh, merhatiin kita tuh kayak gimana gitu. Terus kita bisa ngeliat gambaran di benak dia tuh ya, di kepalanya itu berimajinasi, itu seru banget. Itu sih yang bikin tetap pengen nih. Ada dongeng nih Mbak di sini. Iya mana. Cuman pengen ngeliat ekspresi si anak-anak itu. Terus Mbak ini nih anaknya berapa nih Mbak sekarang? Sekarang ya, berarti harus nambah. Kiki nanyanya, anakku 4. Karena kan mungkin Tribuners sekalian masih belum tahu nih Mbak anaknya siapa berapa. Tahu ya. Iya benar. 4. Anaknya 4 itu semuanya sering didongengin apa? Dari kecil ya, kalau dari kecil mereka memang menunya tiap malam tuh memang didongeng. Tiap malam. Kadang-kadang juga suka aku ajak sih kalau aku mendongeng gitu kan, dia biar dia melihat sambil belajar gitu, belajar sambil melihat. Dan rata-rata sih mereka bisa sih bercerita, cuman ada yang memang mendalami, ada yang enggak males gitu. Deg-degan aku. Deg-degan. Kalau mau yang paling bungsu tuh dulu karena kakak-kakaknya udah gede kan, dia masih kecil tuh kalau mau tidur tuh bukunya di bawah 5, ngantuk emaknya itu. Semangat banget ya Mbak. Ini udah Dek, nggak apa-apa Adik mau lagi. Dan dia minta gayanya dibedain lagi. Ibunya harus improve. Nah, terus gimana Mbak? Kan 4 anak ini akhirnya jadi tempat observasinya Mbak gitu ya. Dari kecil mereka tak observasi kan, gimana perkembangannya gitu. Gimana perkembangannya. Anak-anak yang terutama di ini ya, di verbalnya ya. Aku melihat kan dongeng itu kan ketika kita bercerita kita menyampaikan susunan kalimat, susunan katanya itu kan memang harus dimengerti ya sama anak-anak. Nah dari situ juga kan mereka belajar tentang kosakata yang baru dan lain-lain. Aku mengamatinya di situ. Memang pada saat mereka kecil tuh mereka nggak cedal, satu itu. Kedua tuh dia paham bisa membuat menyampaikan abstraksi di kepala dia. Jadi kemampuan berbahasanya itu cepat gitu. Walaupun dia belum 2 tahun dia sudah bisa. Aku mau ini gitu. Ada beberapa tingkatan, ada beberapa
kosakata yang sudah dia kuasai, terus udah bisa dia susun dengan benar, nggak kebalik-balik gitu. Karena aku ngeliat tuh, oh perkembangan anak usia segini nih, dia kosakatanya biasanya masih kebalik-balik nih. Nah itu mereka nggak, rata-rata 4-4-nya itu nggak begitu. Dia jadi udah bisa, dia udah mampu membuat nyata abstrak di kepala dia. Dia pengen keinginannya apa, terus dia bisa sampaikan dengan kalimat yang benar. Verbalnya ya. Secara verbal lebih lancar. Verbalnya lebih lancar, terus juga mengenali emosi ya, mengenali emosi. Mereka rata-rata tuh bisa, aku nggak suka gitu, aku mau, aku seneng gitu. Dia bisa sampaikan itu. Jadi nggak meraung-raung yang gimana-gimana gitu, nggak. Anak-anak tuh biasanya kalau dia nggak bisa menyampaikan, dia menganggap orang dewasa tidak paham dengan maunya dia tuh biasanya anak-anak tuh kan ngambek, ngamuk yang luar biasa, sehingga orang dewasa tambah bingung. Nah itu anak-anak di rumah itu dari kecil itu dia bisa gitu, aku nggak suka. Jadi kalau kita udah tahu dia nggak suka gitu, oh ya udah berarti, oh jangan. Atau kalau memang itu kita anggap perlu tapi dia belum paham, jadi menyampaikannya itu bisa lebih dengan bahasa dia dan dengan maunya dia, sehingga dia nurut tanpa sadar gitu. Tanpa sadar sebenarnya. Oke, terus kalau misalkan biasanya nih Mbak Iin itu karakter apa sih Mbak yang biasanya sering Mbak mainin? Banyak sih ya, yang jelas itu kan ada beberapa cerita yang wajib deh. Dan dulu kupikir wajib untuk dikasih tahu ke anak-anak. Masa mereka dulu dengan masa saya kecil itu kan berbeda banget. Masa anak-anak sekarang dengan masa kita kecil dulu beda banget. Sekarang ini kalau zaman dulu orang tua bilangnya gini, enak ya punya anak laki mah aman. Kalau sekarang nggak bisa. Anak laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk tersakiti oleh lingkungan sosial. Nah, yang pertama kali saya ajarkan kepada mereka lewat dongeng itu adalah bagaimana membentuk mekanisme pertahanan diri. Oke. Nah, itu ada dongengnya. Dongeng itu ya dongeng dunia binatang tadi. Jadi ada misalnya gagaknya jahat nih, suka mau nyulikin anak-anak burung lain. Apa yang harus dilakukan anak burung? Nah, anak burung ini sebenarnya pengandaian diri dia. Berteriak, lari, pergi ke kerumunan. Nah, biasanya tuh aku 3 itu nih, di beberapa cerita tuh selalu tuh langkah-langkah itu. Tanpa sadar tuh mereka nggak, ayo Naya nanti kalau ketemu orang jahat ini harus nggak begitu gitu. Lewat cerita tadi, tokohnya bisa macam-macam, ada gagak, ada pemburu, ada apa gitu yang mereka nilai, oh ini peran antagonis nih. Yang kita perankan menjadi tokoh antagonis, harus dihindarin. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Tanpa sadar mereka masuk gitu ke dalam kepalanya, terus kemudian kan jadi ngendap di alam bawah sadarnya. Ketika mereka ada di situasi itu kan jadi dia lebih aware, dia jadi aware, jadi lebih waspada lah. Kalau dibandingin antara antagonis sama protagonis, kalau Mbak Iin lebih seringnya pakai peran yang mana? Dapetin peran yang mana? Imbang sih sebenarnya ya, seimbang aja. Karena gini juga, penting juga mengajarkan kerjasama global kan sama anak-anak. Rata-rata kan saya juga nggak ngerti ya kenapa selalu saja slogan itu bilangnya bersaing gitu. Tidak, anak-anak tuh jarang diajarkan untuk kerjasama, berkolaborasi. Nah, aku selain mengajarkan mereka mekanisme pertahanan diri tadi, terus kemudian juga membela yang benar tanpa harus menyakiti, terus kemudian ada kolaborasi dan kerjasama. Nah, itu dongeng-dongengnya juga harus imbang sebenarnya Ki. Nggak bisa kita hanya kemudian orang tua yang tokohnya antagonis saja semua, hanya karena untuk mengajarkan mereka mempertahankan diri gitu ya, membentuk mekanisme pertahanan diri. Tapi kita meninggalkan yang ajaran tentang kerjasama tadi, cinta kasih, damai, terus 3 kata maaf ya, itu juga penting tuh diajarin sama anak-anak. 3 kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih. Itu juga lewat dongeng juga aku ngajarin mereka. Maaf ya, kalau salah kamu minta maaf. Kalau kamu kesulitan, butuh bantuan orang lain, bilanglah tolong dengan yang benar ya. Tolongnya jangan tolong sih gitu kan. Ngomong tolong tapi pakai sih gitu kan. Tolong sih itu ambil gitu aja nggak mau. Kan sakit hati yang udah minta tolong ada sih nyuruh gitu, itu nyuruh gitu. Terus terima kasih sudah nolongin aku. Iya, gitu. Makasih udah maafin gitu. Itu yang
yang harus ya, 3 kata ajaib itu yang ya. harus terus menerus dikasih sebenarnya ke anak-anak. Guru-guru juga paham itu kok. Guru-guru di TK dan PAUD itu paham sekali mereka. Iya. Soalnya kalau misalkan ketika seseorang itu seorang pendongeng gitu ya Mbak ya, itu berperan sebagai tokoh antagonis itu kan biasanya kalau anak-anak suka gemes gitu ya. Betul banget. Kita suka dicubitin. Wah, ini gimana pengalamannya? Ada tokohan, jadi ada standarnya juga kan, nggak boleh juga terlalu yang nakutin, nanti mereka trauma nggak mau denger dongengnya. Ada kalau misalnya ada anak yang tidak terbiasa mendengar cerita, biasanya itu dia langsung nangis kalau ada tokoh yang antagonis dimainkan dengan serta merta dan sekuat tenaga dan sepenuh jiwa gitu ya, itu nggak boleh juga sebenarnya. Harus berada di tengah-tengah, ngegemesin sama jengkelin gitu ya. Jadi anak-anak sebenarnya pengen gitu kan, pengen lari tapi takut gitu kan, mau ngedeketin takut tapi nggak ngedeket juga greget. Nah, yang situasi yang begitu yang harus dibangun oleh seorang pendongeng. Anak-anak harus paham betul bahwa ini sebenarnya cuma cerita satu. Tapi harus juga masuk ke dalam benaknya bahwa ini ceritanya mungkin juga ada di dunia yang realitas yang mereka jalani saat ini. Nah, tokoh antagonis yang ada di dalam setiap cerita memang harus dimunculin, tapi juga nggak boleh bikin trauma. Aku pernah sih waktu itu jadi tante hiu gendut karena lagi hamil dong. Jadi ceritanya itu tentang anak-anak ikan yang mau menabung. Terus lagi karena nggak izin orang tua bawa celengannya itu langsung ke bank gitu. Nah itu di tengah jalan tante hiu gendut itu yang mau ambil. Itu ambil. Tapi mereka tuh mau gemes, mau nyubit juga, kasihan gitu kan. Aku kan cuma pingin ini gitu. itu habis. Ada juga temanku jadi musang, itu habis jadi gelitikin anak-anak. Karena greget tadi ya Mbak? Greget tadi. Ada Aji tuh, Aji sering jadi musang, sering dia, lo jadi musang ya, gitu. Gue jadi ayamnya. Itu habis setelah dongeng itu biasanya dia ditimpa sama anak-anak, ini musang ini, nah karena greget dia. Tapi malah itu jadi apa jadi ya? Kenangan ya, jadi kenangan sama anak-anak tuh, mereka tuh lagi dong. Berarti pesan-pesan yang disampaikan juga tadi berarti masuk ke mereka gitu ya Mbak ya? Iya, moga-moga ya, semoga mereka. Tapi mereka begitu ditanya, tadi siapa yang jahit deh? Itu kenapa? Mereka bisa cerita, bisa menceritakan kembali dengan bahasanya. Oh berarti masuk ini. Kamu mau jadi yang mana? Aku mau jadi musang aja. Ada juga ya. Gak apa-apa juga. Jangan langsung nggak boleh. Kita harus mendengarkan anak-anak itu apa sih dalam dunia anak-anak tuh bisa beragam loh. Kalau kita tanya, kamu tadi suka yang tokoh mana? Aku suka musangnya. Kenapa? Musang tuh geli loh gini-gini. Oh dia berarti kan dia berimajinasi tentang musang yang sebenarnya musang itu kasihan mau makan tapi lapar. Gitu. Gak apa-apa juga, dia akan dapat kan. Dia kan seiring waktu kan nilai-nilai universal itu kan akan tertanam di dalam diri ini, kemudian kan itu akan menjadi buat dia menganalisa ya di dalam diri dia sendiri, belajar karakter kan kayak gitu. Nggak bisa langsung sekali waktu terus dia langsung paham atau gimana kan, enggak. Kan ada proses ya gitu. Dan banyak itu yang milih jadi musang tuh banyak. Karena gemes sama Aji. Pada pengen jadi musang. Terus bayangin selama 18 tahun berkarya nih Mbak. Ini udah ngedongeng gimana aja Mbak? Yang terjauh tuh di Papua, yang terjauh. So di Sumatera tuh udah ya, Sumatera Selatan tuh beberapa kota ya, di Prabu Muli, di Palembangnya, terus kemudian kalau di Lampung kan hampir seluruh kabupaten kota. Oh, oke. Di Jakarta, terus di Bandung, mana lagi ya, di Papua. Terakhir di Papua yang nama itu di Papua. Di Papua itu di daerah pegunungan tengahnya itu. Jadi nggak cuma di Jayapuranya, kita ke mana aja tuh, Yahukimo, ke Tio Melani Jaya, Wamena, Timika, terus Nabire, Pegunungan Bintang, mana lupa aku. Ya ada sekitar 6 kabupaten deh di Pegunungan Tengah itu yang kita datengin. Yang kita datengin langsung bersama dengan Mabes waktu itu, Mabes Polri yang ajak. Waktu itu dalam rangka apa Mbak? Jadi hari apa gitu? Enggak, aku sekitar 20 harian lah. Setiap kali kedatangan itu 20 hari.
aku ke sana itu sekitar 2 kali bolak-balik deh ke Papua itu. Tahun 2017 dan 2018 dan 2019. Oke. Mabes Polri membuat sebuah satuan tugas, satgas khusus untuk ada beberapa satgas, salah satunya adalah satgas yang Binmas Noken. Noken itu kan sebutan untuk tasnya Papua itu kan Noken, yang bisa membawa apapun itu mewakili polisi piajar sekolah, polisi pergi mengajar ke sekolah, karena di Papua juga kan kekurangan guru, untuk daerah-daerah pegunungan tengah itu kan kekurangan guru banget. Jadi yang turun adalah teman-teman yang bertugas di bagian Binmas, bimbingan masyarakat. Dan pada waktu itu tuh polisi kalau nggak salah tuh kerjasama juga dengan TNI yang Babin Kamtipmasnya, yang menyentuh masyarakat langsung. Jadi untuk trauma healing, untuk ke daerah-daerah konflik gitu. Jadi anak-anak dikumpulkan itu kan, terus polisi yang turun ke sekolah, kita juga gitu ke beberapa sekolah di pegunungan tengah itu. Ya itu pengalaman yang luar biasa sih menurutku, karena belum pernah sih mendongeng di daerah konflik gitu, terus juga mesti pakai baju anti peluru gitu. Oh iya. karena kalau nengok, waduh takut juga ya. Karena memang kan daerah-daerah konflik yang kriminalitas tinggi itu kan di sana kan, KKB itu kan. Nah, polisi ke daerah-daerah situ, ke basis-basisnya KKB gitu. Terus antusias dari anak-anak Papua itu gimana, Mbak? Luar biasa. Aku tuh yang paling ku ingat tuh kalau mereka tuh matanya bening-bening. Oh, oke. Matanya bening banget. Ada nggak ya? Ini fotonya ini. Oh iya. Ini ya, ini ketika di Timika ini, di Mimika ini, Utikini 2. Ini anak-anak dari suku Dani yang mengungsi karena perang suku di daerah dia, di kampungnya, mereka perang suku, terus kemudian dibawa oleh Polri untuk diungsikan ke Utikini 2. Nah di situ tuh anak kecil-kecil gitu kan, mereka belum pernah dengar dongeng gitu. Mereka taunya itu mop, cerita kelakar gitu. Mereka taunya itu. Orang Papua itu kan suka sih berbincang gitu kan, seneng. Nah, mereka taunya itu mop. Tapi kita bawakan dongeng yang cerita-cerita anak. Nah itu mereka belum pernah. Mereka belum pernah ada. Sampai sudah pernah, kah dengar cerita seperti Mama Bawa? Belum Mama gitu. Gitu. Sudah pernah belum dengar cerita yang seperti Mama Bawa kan? Mama kan, mereka panggil aku Mama kan. Belum Mama. Sudah, Mama cerita ya, nanti kau dengar. Ya Mama, duduk yang rapi kan. Duduk rapi, mereka udah dia gitu tuh, mereka ketawa gitu kan. Padahal itu ada kendala bahasa. Iya, bahasanya tinggi. Itu kendala bahasanya tinggi banget. Untung aja anak-anak itu ada sebagian yang bisa bahasa Indonesia. Bahasa suku Dani susah banget. Ya, aku cuma ingat satu tuh, diajarin sama ketua adatnya, Ki Abok Nurewi. Kita semua bersaudara. Itu bahasanya suku Dani. Apa itu artinya? Ki Abok Nurewi. Tapi untungnya ada sebagian yang bisa bahasa Indonesia ya, Mbak? Ya, sebagian dari mereka bisa bahasa Indonesia. Mama-mamanya itu bisa bahasa Indonesia. Jadi tuh yang dengerin dongeng bukan cuma anaknya, emaknya juga. Sekalian buat belajar nanti ya, Mbak ya? Sekalian buat belajar. Tapi kan aku harus merubah logatku kan. Jadi ya langsung seketika itu juga, logatnya gimana nih? Begitu masuk Papua, gue langsung mengamati. Aku langsung, ini gimana cara ngomongnya? Harus segitu, karena kan jurangnya jauh banget nanti kalau kita, apalagi kalau misalnya kita bilang dong, itu kan mereka nggak tahu. Iya. Dong itu dia. Oh, bahasa Papuanya dia. Bahasa Papuanya itu dia. Dong, katong tuh kita. Oke. Katong tuh kita. Dongpu, dia punya, maksudnya itu loh. Kopi gimana? Katanya kopi apaan tuh kopi? Kok tuh kamu mau pergi kemana? Kan mesti dikit-dikit lah dimasukkan. Kadang-kadang gue salah ya. Teman-teman yang polisi ketawa aja. Salah kakak. Waduh, itu luar biasa itu. Luar biasa pengalamannya. Ada pas di Pegunungan Bintang tuh anak-anak nggak mau disuruh pulang. Pulang lagi kalian disuruh malam ini. Mau lagi. Aduh, sudah malam. Besok lagi kita bertemu di sini kan. Tidak mau pulang. Tidur sudah malam ini. Mama juga mau tidur.
Jadi kumpulnya tuh di Polres gitu sama ya kan nggak ada aula gitu. Jadi kumpulnya di Polres. Kalau yang di Nabire itu kita ke Kalisusu nama kampung itu juga suku Dani banyak ke situ karena perang sukunya pindah ke sana. Jadi ke daerah-daerah yang memang konflik ya tadi ya. rentan dan rawan konflik atau anak-anak yang memang korban dari konflik itu yang didatengin sama polisi. Oke, waduh keren banget ya Tribuners, pengalamannya luar biasa. Tapi aku kalau nggak mau mabes juga nggak berani. Thank you Mabes Polri. Kalau nggak dibawa mereka juga, aduh gimana caranya pergi ke pegunungan tengah? Gimana itu coba? Malah di Papua kan nggak bisa itu. Kalau kita kan masih bisa nyambung ke antar kabupaten pakai mobil. Memang Trans Papua sudah jadi, tapi kan lama, 1,5 hari biasanya baru jadi. Karena jauh sekali, jadi terpaksa naik pesawat kan. Pindah kabupaten tuh pasti naik pesawat. Kita pakai naik Boeing-nya, udah besar sih. Ini juga lapangan udaranya bandaranya juga udah pada bagus ya. Ada beberapa aja waktu itu yang belum selesai pembangunannya. Udah bagus banget, bisa untuk pesawat besar kan. Jadi pakai itu. Kalau pakai mobil lama ya Mbak? Lama. Ada yang kita pakai mobil itu dari Wamena ke Tiong itu 4 jam. 4 jam jalannya begitu karena harus naik ke puncak kan, puncak gunungnya 3.500 meter itu. Dingin. Perjuangan yang kita ya. Terus nih Mbak Iin, kalau misalkan Kiki lihat ya di akun sosial medianya Mbak Iin itu kan ada beberapa postingan nih yang di situ ada tulisannya TVRI. Oh iya. Itu tuh proyek apa sih Mbak? Ini baru kelar nih kemarin aku ireng. Kita di pantai di Pahawang 3 hari. Iya. 4 hari lah ke Pahawang itu, 1 hari yang nggak nginep, 3 hari yang nginep. Jadi teman-teman TVRI itu kan punya program Pelangi Anak. Pelangi Anak itu biasanya kita ada lomba di Piala Gatra. Piala Gatra itu untuk seluruh diperbolehkan untuk seluruh diwajibkan sebenarnya sih ya untuk seluruh stasiun TVRI itu membuat sebuah produksi. TVRI se-Indonesia. Se-Indonesia diperbolehkan mau pictures, mau film pendek, mau yang lain lah pokoknya itu yang bagian kami tuh dapat yang pictures itu. Nah, memang udah lama sih ngobrol-ngobrol sama temen, yuk kita bikin film anak yuk Mbak, ayo gitu. Ya udah Mbak bikinin kami ininya ya gitu, skripnya ya. Ya jadi aku bikinin lah. Tadinya sih mau ke pesisir barat ya. Cuman kan karena Covid ini akhirnya tidak jadi. Terus kemarin juga kita dengar di pesisir barat itu ada yang kena Covid juga ya kan ya. Tapi sebenarnya sudah jauh sih, baru tahu jauh itu udah keburu, udah sih jangan ke pesisir barat deh gitu kan. Udah kita ke ini aja, ke Pahawang aja. Akhirnya kami ke Pahawang. Aku buatin ceritanya di sana, kita syuting di sana melibatkan beberapa anak, ada anak-anak juga yang dibawa dari sini dan anak-anak dari Pahawang sendiri gitu. Teman-teman yang memang tinggal di Pahawang juga kita libatkan untuk bikin film itu. Tanggal 16 nanti sih tayangnya. Di mana tuh, Mbak? Di TVRI Nasional. TVRI Nasional harus tonton nih Tribun. Tonton ya. Itu ceritanya tentang apa, Pak? Ceritanya tentang anak-anak yang menjaga pulau lah. Tentang menanam terumbu gitu. Judulnya? Masih belum boleh disebutin. Tidak boleh di-spoiler. Tidak boleh di-spoiler judulnya ya. Berarti di proyek itu Mbak Iin sebagai penulis naskahnya ya, Mbak? Aku penulis naskah tapi juga bantuin lah untuk suggest ke teman-teman, gambarnya ini deh, gambarnya ini gitu. Mikirin continuity-nya segala ya. Saling mengingatkan sih sebenarnya kami kemarin kerja timnya itu saling mengingatkan untuk jangan sampai lewat ya, gambar ini jauh loh kalau kita pulang gitu. Kayak gitu deh. Cuman ada beberapa kru ya, dari TVRI cuma 7 orang. Dari komunitas dongeng itu kami 5. Terus kemudian ada anak dari sendiri itu dari anak Tunas Mekar tuh yang aku ajak 1 orang, ada Akira, terus kemudian ada anak dari Pahawang sendiri berapa anak ya, ada kali 10-an anak lah yang dilibatkan. Orang dewasanya juga orang dewasa sana yang dilibatin. Gitu. Satu film ya, Mbak? Satu film. Jadi ada beberapa. Memang pemerannya 3 anak kecil memang. Harus 3 anak kecil ya. Karena kan film anak. Ininya ya moga-moga aja lah. Amin. Nah selain itu ada lagi nggak sih Mbak kerjasama dengan stasiun televisi lain gitu atau instansi lain gitu untuk memproduksi sebuah dongeng? Oh iya gitu? Ini ada. Sekarang ini
kami lagi barengan dengan teman-teman Ayo Dongeng Indonesia menginisiasi kan, mengajak ke teman-teman dari komunitas dongeng Dakos. Ada 20 komunitas se-Indonesia. Komunitas dongeng se-Indonesia yang sekarang sedang menggarap dongeng untuk televisi di TVRI nasional juga. Itu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sebenarnya menyikapi bahan ajar di PAUD yang sulit ya, lagi COVID begini kan. Anak-anak PAUD sebenarnya harus disentuh ya, harus diajak ngobrol langsung, tidak pakai daring, Zoom, nggak pakai daring. Kasihan sebenarnya si anak-anak itu. Cuma ya mau gimana ya, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi ini kawan-kawan berinisiatif membuat dongeng. Jadi satu komunitas itu 10 dongeng. Bukan 10 dongeng. Benar 10 dongeng. Dongeng read aloud dan dongeng sendiri. Read aloud itu membaca buku. Buku cerita, kemudian mendongeng sendiri. Jadi 5 pendongeng, 5 pendongeng. Dan juga membuat itu dalam versi listening aja. Jadi kayak semacam podcast gitu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu semua kementerian yang membiayai. Kita membuat standar broadcast, syuting di rumah. Nah, itu yang jauh lebih sulit karena tiba-tiba lagi ngomong ayam berkokok. Atau motor. Itu jadi sound effect-nya, Mbak. Itu jadi sound effect. Sementara itu tidak boleh ada sound effect karena teman-teman ada sendiri yang editor yang nanti akan menggabungkannya kan, teman-teman di Jakarta. Jadi gimana nih kita store aja ya. Jadi harus bersih, gambar oke. Gambar oke. Udahlah, teman-teman dari penonton yang bantuin tuh. Sini Bun, biar nggak berbayang. Oke, sudah. Yang suara tidak bisa ditolong. Tiba-tiba ada yang dangdutan. Otomatis ngulang lagi dong kalau kayak gitu. Ngulang lagi. Bolak-balik. Nah itu juga kurasinya luar biasa. Yang seperti aku bilang tadi, tidak boleh ada kekerasan. POV dongengnya. Apakah suara yang desibel segini mengganggu intensitas kerja otak? Itu juga luar biasa. Maka aku bilang tadi, jangan deh sembarangan jadi juri itu. Harus tahu itu dulu deh. Jangan. Nah karena begitu. Ini untuk anak-anak. Dan harus kasih yang terbaik kan buat anak-anak. Kita juga revisi berapa kali. Sekarang ini masih bekerja tim ya, untuk revisi. Kami udah selesai. Alhamdulillah, komunitas dongeng udah selesai. 10-10-nya sama yang udah podcast selesai. radio udah kelar, udah kita setor ke sana. Udah tinggal tayang aja di TVRI nasional nanti. Aku belum tahu kapan penayangannya, kan nanti akan diberitahu oleh kementerian. Dari 10-nya itu untuk ditargetin anak usia berapa, Mbak? Semuanya TK. Semuanya di bawah 7 tahun. Semuanya TK. Jadi itu yang teliti banget karena tim kurator itu psikolog 2 orang. Terus ahli otak 1 orang ya. Terus itu yang dari pertunjukan sendiri 1 orang. Orang broadcast itu 2 orang atau 3 orang. Untuk melihat ini suaranya gini nih. Kan mereka nggak sempat ngedit. Karena naskah itu bayangin aja 200 kan berarti. Iya. 200 cerita itu yang read aloud dan dongeng doang. Yang podcast 200 juga berarti 400 cerita yang harus mereka dengerin dan lihat, dan gila aja kalau mereka edit. Nanti kami tolong kasih kami materi yang sudah jadi. Jadi mereka tinggal ngasih animasinya nanti kan. Begitu ya, harus kerjasama lah antar. Jadi tuh sesama teman-teman di komunitas dongeng se-Indonesia itu ketawa-tawa aja. Kami masih salah kakak. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Masih revisi ya, Mbak ya? Masih revisi mereka, masih banyak tuh beberapa yang masih revisian. Ya. Anak-anak Ya. memberikan yang terbaik. Ya itu sama, kendalanya sama. Tiba-tiba lagi rekaman, ada yang jualan cilok lah. Jadi terpaksa malam gitu. Tapi malam gangguannya burung malam kan. Ya kalau nggak suara jangkrik, Mbak. Jangkrik kalau nggak gitu. Aduh, benar-benar ya. Luar biasa itu Perjuangannya ya. perjuangan. Makanya Tribuners kalian harus nonton ya, Mbak ya, nanti ketika penayangan gitu di TVRI. Di TVRI nanti. Kalau janjinya begitu ya. Semoga lancar lah semuanya lah. Amin. Nah terus Mbak Iin, selain menguasai banget nih soal dongeng gitu, ada nggak sih Mbak cabang seni lain gitu yang Mbak Iin kuasai juga?
Dulu tuh sebenarnya awalnya kan aku memang pemain teater ya, pemain teater dan pembaca puisi. Dulunya itu dulu sih, itu dulu baru kemudian loncat ke dunia dongeng ini. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget dengan main teater ya, tapi ya seperti yang ku bilang di awal tadi kan memang ada yang harus ku pelajari lebih lanjut karena audiensku adalah anak-anak. Nah, untuk baca puisi sendiri dari SD aku sudah menyukai ya, gitu, terjun itu. Dan kalau zamananku dulu itu lomba baca puisi itu banyak banget dan itu kayaknya menantang buat ditaklukkan. Mau menang kalah pokoknya ikut dulu. Mental juara nih. Mental juara, pemenang kalah itu ikut dulu. Biasanya tuh sama teman-teman yang sesama anggota teater tuh semuanya ikut gitu kan. Ada kadang-kadang aku menang, kadang-kadang juga pernah kalah sih, nggak dapet juara sama sekali gitu kan. Ngajarin temen, maksa-maksa temennya ajarin aku dong, ya udah aku ajarin. Kamu jangan ikut kategori yang sama ya dengan aku, nanti aku nggak menang gitu kan. Aku lain kategori, aku kalah dia menang. Itu ada pengalamannya itu gitu. Tapi kalau untuk di usia yang sekarang gini Mbak, itu masih ada nggak sih kompetisi-kompetisi puisi gitu? Masih, justru di pandemi ini kayaknya banyak banget deh. Lomba baca puisi online tuh banyak banget. Aku juga takjub gitu kok jadi banyak ya. Sebenarnya kan selama beberapa tahun ini aku tuh sebenarnya ngajarin anak-anak, ngajarin beberapa banyak, bukan murid sih ya adik-adik lah gitu yang suka tanya-tanya, bun ajarin kita dong bun gini. Oke, punya klub sendiri poetry reading itu kan, kita punya apa WA grupnya tuh, mereka kadang-kadang ikut ya ini, jangan lupa ikut ini, nanti kita latihannya datang aja ke rumah ibun gitu kan. Mereka kan suka datang ke rumah tuh terus belajar gitu. Terus ada yang menang gitu kan, bun mau peksimida belajar gini nih, ya udah nih, ini dari mana udah ikut deh. Yang SMA juga gitu. Nah, tapi yang kemarin ini ada yang baru-baru ini yang menarik nih kan. Aku lihat temanku posting dia lagi baca puisi di sawah kan, gue bilang Erika nih Erika. Kak, lu ngapain baca puisi di sawah? Ada lomba baca puisi, tahu kata dia. Iya ini punyanya Kak Helvi Tiana Rosa katanya. Iya Kak, kataku. Setahuku itu lomba tulis, kataku, lomba cipta puisi. Enggak, ada juga lomba bacanya. Aku lihat kan. Oke, kataku, dia kasih aku juknis segala macam, aku cek kan. Oh, masih lama nih kataku. Terakhirnya itu kalau nggak salah tuh kirim itu tanggal berapa ya? Ya akhir kemarin inilah, akhir Juli berarti ya? Juli kemarin ya, akhir Juli kemarin. Enggak dong, Agustus ini. Baru seminggu kemarin di ini kan. Kupikir kan nanti gitu ya. Tanggal 2 apa tanggal 3 gitu terakhir pengiriman itu. Terus aku udah kasih itu ke anak-anak, ke adik-adik. Hai, kalian semua ikut ini. Kalau kesulitan, bilang sama ibu. Ini puisinya online, berarti kan kalian harus benar-benar cara pengambilan gambar dan lain-lain selain kalian membacanya bagus. Siap bun, kata mereka. Aku tungguin kok nggak ikut nih anak-anak, mana nggak ada yang laporan, nggak ada yang, kalian nggak ada yang ikut, nggak aku tanya lagi kan, berarti mereka ini pada sibuk jangan-jangan kan? Iya. Kok lu nggak ikut, kata temanku itu, kata si Eka, nantilah pikir-pikir gitu. Terakhir, ikut aja deh. Mau syuting seperti tadi lah, syuting di rumah kan banyak dangdutan lah, banyak apa. 2 hari nungguin orang nggak kelar-kelar. Waduh gimana ini, udah hari terakhir. Tanggal 5 kalau nggak salah terakhir itu. Hari terakhir, jamnya sudah jam mendekati detik-detik penutupan. Baru kirim. Dan akhirnya hasilnya aku juara 3. Wah. Tapi aku juga nggak tahu. Yang kasih tahu teman-teman, ini menang, makan. Apaan? Itu pengumuman. Nggak tahu gue. Oh iya 31 Juli kemarin. Terakhir itu tanggal 29 kalau enggak. Iya benar tanggal 20. Tanggal 20-an. Gitulah di akhir Juli kemarin itu hari akhir penyetoran puisi itu. 31 Juli itu pas mau lebaran, malam lebaran itu tuh pengumumannya malam lebaran. Benar. Malam lebaran itu pengumumannya. Aku nggak tahu ya kata. Tapi alhamdulillah akhirnya juara 3 ya, Mbak. 1890 berapa gitu pesertanya itu. Rame banget sih Indonesia. Dari yang kecil nih. Dan ternyata aku lihat yang menang, ini mau pada jadi semua. Seru semua kasus. Karena menggiurkan hadiahnya itu. Oke. Jadi yang turun dari turun gunung
Cair nih ya berarti. Cair. Nah, terus Mbak In, kan tadi sibuk banget nih sebagai pendongeng juga iya, terus pembaca puisi juga ternyata kan akhir-akhir ini, terus juga jadi ibu rumah tangga juga. Nah, caranya Mbak In nih untuk bisa tetap me time gitu kan, kalau misalkan kayak perempuan gitu kan masih suka me time gitu. Kalau misalkan Mbak In gimana Mbak caranya? Me time itu gimana ya? Oh kadang gini aja, jangan ganggu ya, ibu mau tidur. Jangan ada yang ngetok pintu, ibu mau tidur. Awas kalian kalau ada yang ganggu. Sesederhana tidur ya Mbak ya? Sesederhana itu aja, tidur aja udah. Karena nggak ini juga nggak nyaman juga kalau mau pergi atau sendiri gitu, nggak nyaman juga sih. Lebih baik di rumah, kan anak-anak tetap di rumah. Terus biar kan rumahku itu kan jadi tempat kumpul ya, jadi tempat kumpulnya anak-anak kalau mereka mau. Ini juga lagi pada kumpul di rumah kan. Jangan-jangan lagi nontonin kita. Jangan lagi. Terus komennya rusuh biasanya mereka. Rusuh, kalau komen tuh rusuh tuh anak-anak. Aduh. Nah tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar nih Mbak. Nah kalau misalkan di Tribun Live ini kita punya satu pertanyaan cepat gitu. Ini tantangan buat Mbak Iin. Waduh, ini apa ya? Jadi nanti ada dua pertanyaan gitu, bisa dipilih salah satu tapi nggak usah dikasih penjelasan. Oke. Siap ya Mbak ya? Oke. 1, dongeng atau teater? Dongeng. Antagonis atau protagonis? Antagonis. Musang yang tadi bukan Mbak. Terus jadi ibu yang baik atau ibu yang sukses? Ibu baik. Dongeng lokal atau internasional? Lokal. Liburan ke mall atau ke alam? Alam. Alam. Oke, udah segitu Baik aja aja. pertanyaannya. Nah, tapi sebelum kita tutup nih Mbak, ini kan Mbak ini nih dengan sebagai master dongeng kita nih ya. Ini bisa dicontohin nggak sih Mbak sedikit gitu? Dongeng alanya Mbak ini itu seperti apa sih Mbak? Oke, apa ya? Gimana ya? Waduh. Aduh, kita harus bersih bener-bener ya. harus siap-siap nih gimana. Oke deh. Oh, ya ini aja. Apa? Ya ini yang kita produksi kemarin ya, tapi sedikit aja ya. Oh, boleh. Nanti bisa dilanjut. Ini sebagai cuplikan gitu ya, Mbak. Aja ya. Halo anak Indonesia. Kembali lagi bertemu dengan Bunda Iin dari komunitas Dongeng Dakocan Lampung. Kali ini Bunda akan cerita, dengarkan ya. Di hutan tinggal berbagai macam jenis hewan. Ada gagak, ada tekukur, ada kawanan lebah. Mereka bersepakat untuk tinggal di sebatang pohon, di ranting dan dahan pohon itu. Mereka pun membangun sarang di sana. Mereka tinggal bersama dengan satu syarat. Harus hidup rukun dan saling menyayangi. Nah, pada awalnya semua berjalan baik-baik saja. Tapi ketika induk tekukur mulai menetaskan telur-telurnya, anak-anak tekukur yang sangat imut itu membuat gagak meneteskan liurnya. Anak tekukur. Udah gitu aja. Begitu. Lagi serius ini Mbak nyimaknya. Gitu aja. Ya, udah dikit deh. Namanya panjang itu trailernya aja. Cuplikan ya Mbak? Cuplikan. Oke. Makasih banyak ini Mbak Iin. Udah teman Tribun Lampung, udah sharing juga, udah peragain juga tadi dongengnya ya Mbak ya. Makasih banget. Semoga kedepannya semakin lancar, sukses, Amin. jaya. Amin. Amin. Dadah Tribuners. Oke, itu tadi Tribuners. Bincang-bincang seru kita sama Mbak Iin, seru banget ya Tribuners ya. Makanya buat Tribuners kalian harus tontonin terus nih Tribun Live setiap hari Senin jam 1:30 siang. Terus juga jangan lupa buat tontonin live streaming kita dari Senin sampai dengan Minggu atau setiap hari itu dari jam 12:30 siang sampai dengan 4 sore. Bisa diakses di akun Facebook Tribun Lampung atau bisa juga di bit.ly/Tribun TV Lampung karena kita punya banyak banget program menarik lainnya. Saya Kiki Novilia undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.